Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Maaf. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Para kekasih Allah yang dirahmati, pencinta rumah Allah, pencinta masjid, pencinta Ramadan, pencinta siam dan qiyam yang selalu dirahmati Allah. Selalu kita memuji Allah dengan baca alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Hanya 2-3 hari lagi kita akan berpisah. Mudah-mudahan kita diterima Allah dalam bulan ini, bulan Ramadan ini, dan berniat untuk ketemu lagi dalam bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kemarin hadis terakhir yang dibaca tentang sanjungan Allah kepada hambanya yang bertobat. Hadis ini perlu kita ingat selalu. Sudah disebut kemarin ada dalam kitab Hadis Arba'in. Imam Nawawi, ini karangan Imam Nawawi juga. Tapi ini Riyadhus Shalihin. Ini ribuan hadis di dalam. Hadis Arba'in itu 40. Namanya ada 40, tapi isinya 42. Hadis terakhir, hadis nomor 42, di sini nomor 1878. Di sana nomor 42, di sini nomor 1878. Apa katanya di sini? Ini hadisnya hadis kudusi ya. Hadis kudusi, firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Kita dipanggil dengan anak Adam. Ma da'autani wa rajautani. Ma da'autani. Ma ini kalau orang mengaji Arab masdar zarfiyah namanya. Tapi kalau tak mengaji dengar sajalah ya. Ma da'autani, selagi engkau berdoa. Artinya Allah nyuruh berdoa, kita selalu berdoa. Maka doa itu banyak. Kalau kita mau berdoa, kata ulama, tandanya Allah kata memberi kita. Doa itu banyak dalam Quran, banyak dalam hadis, banyak dalam gubahan ulama, bervariasi doanya. Kalau kita mau berdoa, tandanya Allah akan memberi. Itu kata ulama itu ya. Karena Allah menjanjikan, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan mengkabulkan, mengijabah doa orang yang berdoa saat dia berdoa. Salah satu nama bulan Ramadan bulan doa. Karena ayat-ayat doa dalam Quran, ayat-ayat doa disebutkan dalam menyebutkan ayat puasa 183, 84, 85, 86. Salah satu antaranya wa ijazahnya tentang aku. Kata Allah kepada nabinya, kita tidak jumpa dengan Nabi, tapi kita bertanya dalam hati kita, ya Allah, ya Allah. Allah mengatakan, fa inni qarib. Aku dekat dengannya. Dalam ayat lain dalam surah Qaf, aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat lehernya. Allah bersama kita. Yang ngasih nyawa dia, yang ngasih akal dia, yang ngasih sehat dia, yang ngasih tenaga dia, yang ngasih dia punyanya. Semuanya dari dia. Fa inni qarib. Aku sangat dekat denganmu, kata Allah kepada hambanya. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Doa saja Pak, doa saja. Fal yastajibu li, hendaklah mereka itu menyahut seruanku, menunaikan panggilanku. Wal yu'minu bi,
hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam jalur yang betul, tidak di luar jalur. Baik, di sini dikatakan ma da'utani, selagi engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, selagi engkau mengharapkan aku, kata Allah. Jadi ada doa, ada raja, ada harapan. Kalau kita menggantung harapan kepada Allah, ghafartu lak, aku akan mengampunkan dosamu. Kita ini masalah besar, kita yang hidup ini dosa. Apalagi era sekarang, era dosa di mana-mana. Dosa depan mata, dosa di ujung jari, di depan mata, di ujung jari. Ma da'utani, selagi engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, selagi engkau mengharapkan aku, ghafartu lak, aku akan mengampunkan dosamu. Di awal Ramadan setelah itu, siapa yang bertazkirah sini malam Ramadan pertama? Siapa ingat? Yang bertazkirah Ramadan pertama siapa? Ya? Di hari-hari pertama antara lain termasuk ayah Samsir. Katanya Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa. Salat kepada salat menghapuskan dosa. Kalau kita datang ke masjid, langkah itu menghancurkan dosa tuh Pak. Langkah pulangnya menghancurkan dosa. Langkah pergi dan pulang, dalam hadis kalau kita melangkah ke masjid, kita dapat 3, satu langkah itu ada 3 poin. 3 in 1. Setiap langkah dapat 3. Diampunkan dosa, dinaikkan derajat, dituliskan satu kebaikan pahala. Orang datang ke masjid, pergi dan pulangnya dihitung. Satu langkah dapat 3. Maka sahabat Nabi zaman dulu langkahnya dipendek-pendekkannya. Ada kawan tengok, Pak, kok langkahnya pendek Pak? Kan satu langkah itu 3. Kalau langkahnya dipanjangkan, kuranglah nanti. Saya kira dari rumah ke sini tak silap 300 langkah. Kalau Bapak Ketua BKM kita lebih jauh lagi ya. Itu dikira pada sisi Allah. Langkahnya dikira. Maka ada jemaah zaman dulu yang rumahnya jauh dari masjid zaman Nabi, lalu nak minta tapak perumahan di dekat masjid supaya senang. Subhanallah, hebatnya jemaah dulu ya. Mau tinggal di sekitar pekarangan Masjid Nabawi, rumahnya jauh dari masjid. Akhirnya datang wahyu. Wahyu membalas. Apa maksud wahyu itu? Maksudnya kira-kira tak usah pindah, kalau pindah rugi nanti. Itu kira-kira. Ini terdapat dalam ayat 12 surah Yasin. Ayat 12 surah Yasin. Apa katanya di sini? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan semua orang yang mati nanti. Kita akan mati satu saat. Sekarang kita hidup, tapi tiba saatnya diambilnya seorang. Entah siapa yang dulu kita tidak tahu. Nuhyil mauta, kami akan menghidupkan manusia yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan tertulis semuanya. Dari bapak balik, rekodnya ada, tulisannya ada. Wa atharahum, termasuk maksudnya jejak langkahnya ke masjid. Athar, kesan, jejak langkah. Dia banyak tafsirnya ini. Tapi diantaranya terkait dengan cerita tadi, maksud ayat ini jejak langkah ke masjid. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya tercatat dalam Lauh Mahfuz, Pak. Siapa yang datang pagi ini ada di sana. Siapa datang besok ada di sana. Siapa datang bulan Ramadan ke masjid ada di sana. Siapa yang datang bulan Ramadan dan Syawal
Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya tertera dengan lengkap. Ahsayna itu tidak ada yang tercicir. Tidak ada yang tercicir. Dia datang jam berapa, dia datang sebelum azan, datang waktu azan, datang sesudah azan, ada di sana. Dia takbir sama imam atau telat takbirnya, ada di sana. Wa kulla syai'in, segala-galanya ahsayna, tercatat dengan lengkap fi imamin mubin, dalam kitab di sana, di Lauh Mahfuz. Dan dalam kitab Bapak juga. Setiap kita ini ada kitab. Setiap kita ada kitab. Hidup ini bikin kitab. Hidup ini bikin buku. Kemarin kan 3 kegundahan Nabi waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, waktu Aisyah menangis. Kenapa menangis Adinda? Adinda teringat hari kiamat. Waktu bersama Nabi, adakah kekanda, adakah suami akan mengingat istrinya nanti di sana? Apa kata Nabi? Dalam 3 kondisi tidak ingat. Satu di antaranya waktu menerima buku, tengok rekod, tengok hasil, results. Sukses atau tidak? Menentukan. Saat-saat penentuan yang sangat menakutkan. Baiklah ya. Jejak langkah ditulis. Ayatnya ayat 12 surah Yasin, tapi jangan buka terjemahan Indonesia, tidak akan jumpa di sana. Buka macam ini. Ini tafsir Ibnu Katsir. Baru jumpa. Ataupun tafsir Qurtubi dan lain-lain, tafsir yang besar-besar. Baik. Jadi kalau kita faham ayat ini, oh ya, saya tidak mau absen. Gitu maksudnya. Saya tidak mau absen, saya tidak mau ketinggalan, tidak mau tercicir, tidak mau alpa. Maka orang dulu, kalau dia tidak datang sholat, sudah sholat jemaah datang ke rumahnya. Pak, kok tidak ada tadi Pak? Jemaah datang ke rumahnya. Nabi Muhammad SAW pernah disebut, sesudah sholat subuh bangkit menanya orang yang tidak ada, asyahidun fulan, adong donangkin sian idamu, si fulan bin fulan ada tidak tadi? Kata sahabat, tidak ada. Nabi sudah tahu sebenarnya. Menanya yang sudah tahu. Karena Nabi walaupun dia tengok ke kiblat ke depan, yang di belakang dia tahu. Lalu asyahidun fulan, si fulan ada tadi? Kata sahabat, tidak ada. Baru dikatakan Nabi, datang sembahyang subuh dan isya itu sangat berat bagi insan yang terjangkit virus. Yang malas ke masjid itu terjangkit virus. Yang tidak ada kliniknya, tidak ada rumah sakitnya, tidak ada puskesmasnya. Virus itu berjangkit terus nanti sampai ke anak cucunya. Apa nama virusnya? N I F A Q atau K. Kalau bahasa Arabnya nun fa alif qaf. Apa nama virusnya? Bukan corona ya, tapi lebih kejam dari corona. Corona akan berakhir suatu saat. Ini turun temurun sampai anak cucu. La ilaha illallah. Karena kakeknya ada ke masjid, anak tak ke masjid, cucu satu keluarga. Kalau ada satu orang wakil setiap keluarga datang sholat, mungkin berapa saf ini? Kalau ada wakil satu rumah, satu orang datang sembahyang subuh, mau berapa saf? Berapa keluarga di sini? Berapa kakak? Mana Pak? Berapa kakak? Hah? Ya? Berapa? 80. Jadi berapa saf ini? Mau 4 saf barangkali. Kalau satu saf itu 20, berarti 8 saf. Kalau kita hanya sembahyang satu saf, berarti 1/4 dari jumlah keluarganya. 1/4. 80. Kalau ini 20, 1/4 lah ya.
Subhanallah. Saya pernah dulu bawa kawan orang tua dari luar negeri. Saya bawa suatu musala di Malaysia, surau. Sana surau ya. Tapi surau di sana ada wifi. Ada apa namanya nih? Infokus itu. Kalau kita mau ceramah pakai infokus, ada orang ceramah sana pakai infokus. Ada wifi, ada infokus di sana. Ada penginapan. Kalau ada tamu, penginapannya ada AC, ada kamar mandi, ada kulkas. Surau yang tak salat Jumat. Kalau yang salat Jumat lagi lengkap. Kita kena berjalan ke Malaysia. Tengok-tengok macam mana memajukan masjid kita ini. Tengok komunitas yang maju. Baik. Jadi ada kawan dari luar negeri, saya bawa ke sana, ditanyanya, ini berapa persen dari penduduk yang datang sembahyang subuh ini katanya. Ditanyanya. Karena di negaranya, saya pernah pergi ke negaranya, sembahyang subuh tuh mirip-mirip sembahyang Jumat. Subhanallah. Sembahyang subuh mirip sembahyang Jumat. Subhanallah. Baiklah ya. Yang jelasnya bapak yang datang sembahyang subuh, cerita bapak ada dalam ayat 12 surah Yasin. Yang tak datang tertera juga. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Athar kesannya, jejak langkahnya. Wa kulla syai'in, segala-galanya ahsainahu, tertera dengan lengkap fi imamin mubin, dalam catatan buku induk. Buku induk Lauh Mahfuz. Baik. Jadi dalam doa tadi, dalam hadis doa tadi apa kata Allah dalam hadis kudusinya? Ma da'autani, dalam satu riwayat man rajautani ghafartu lak. Kalau engkau masih menggantungkan harapan kepadaku, kita mau ke masjid, dosakan hanyut terus. Ghafartu lak, aku akan memberimu keampunan. Berarti 12 bulan setahun. Alama kana mink, macam manapun kasusmu selama ini jeleknya. Alama kana mink, macam manapun statusmu selama ini, jauh dari kiblat, jauh dari masjid. Kalau sekarang engkau ingin mendekatkan diri ke masjid, berjinak dengan masjid, Allah akan beri keampunan. Wala ubali, aku tidak peduli itu. Aku tidak peduli kata Allah. Wala ubali, penting mau berubah sekarang. Yang lalu itu akan diampunkan Allah. Wala ubali, aku tidak peduli. Subhanallah. Satu ya. Yang kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, kalau sampai dosamu ke langit, melangit dosanya, summa astaghfartani, kemudian engkau minta keampunan, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, selama ini aku tak nampak jalan ke masjid ya Allah. Aku nampak ke masjid bulan Ramadan saja, ataupun baru beberapa bulan, atau baru beberapa tahun. Berapa tahun aku tidak nampak jalan ke masjid dari mudaku ya Allah. Karena ayahku tidak mendidik komunitasku. Masya Allah. Sebelum ada masjid di sini, jauh mau pergi ke masjid kan? Yang terdekat Trikul Jinan ya. Macam manapun dosamu menggunung, melangit, ananas sama, melangit dosanya. Summa astaghfartani, kemudian engkau minta keampunan ya Allah. Ya Allah, aku selama ini lengah dan lalai, aku selama ini jahil ya Allah, aku selama ini degil, dogil, bahasa Malaysia degil, sini dogil. Dogil tuh azan didengar tidak disahut, itu degil.
Tuhan yang mengasihnya nyawa, yang mengasihnya hidup, yang mengasihnya rezeki, yang mengasihnya bumi tempat tinggal, tempat mencari nafkah, tempat beraktivitas, dikasihnya oksigen, dikasihnya matahari, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, dipanggil datang ke rumahnya. Tidak didengar. Degil. Dogil. Nah, sama ya. Kalau di sini dogil, di sana degil. La ilaha illallah. Ghafartu lak. Walaupun dosamu melangit, aku akan berimu keampunan. Wala ubali. Nah, aku tak peduli. Dua sudah ya. Yang ketiga, ya benar Adam. Nah, 3 kali anak Adamnya. Kenapa 3? Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Kenapa sampai 3 kali? Membujuk namanya tuh. Allah tuh membujuk kita. Lihat. Oh lihat. Oh lihat. Nak. Nak. Oh nak. Kalau di Brunei si alay. Alay katanya. Yang ketiga, lau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau engkau datang menghadap Allah dengan dosa sepenuh bumi. Tadi sampai ke langit, ini sepenuh bumi. Sumalakitani, kemudian engkau datang menghadap aku minta ampun. La tusyrik bi syai'a, tapi tidak ada syirik, itu syaratnya. Tidak ada syirik, tidak menyekutukan Allah. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau engkau datang membuat dosa sepenuh bumi, aku akan memberi keampunan sepenuh bumi. Bersih dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Hadis berapa? 42, hadis 40. Banyak juga di toko buku itu, Pak. Ada terjemahannya, jangan risau. Bagi orang biasa membeli di Shopee, memang banyak pilihan di Shopee. Banyak. Bervariasi. Terbitan ini, terbitan ini, terbitan ini, harga ini, harga ini. Tapi terpulang, terserah sama kita ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hadis hasan katanya. Jelasnya hadis qudsi, firman Allah yang menyuruh hambanya agar kembali kepada Allah. Di sini ada cerita orang yang di zaman Nabi dulu yang banyak kasus pembunuhan. Banyak kasus pembunuhan. Mula-mula 99 orang dibunuhnya. Jahat itu kan. Lalu takut dia. Tanya seorang teman, Pak, saya takut nih. Sudah 99 orang saya bunuh. Macam mana caranya ya? 99? Iya. Wah, itu jalanmu sudah tidak ada lagi. Kalau di Malaysia jalan mati, sini jalan buntu. Tidak bisa lagi tuh. Dah fatal itu. Tidak ada solusi lagi tuh. Dibunuhnya orang tuh. Selesai dibuatnya. Genap jadi berapa? 100. Nah, tapi Allah ingin memilihnya. Allah ingin memilihnya. Risau juga dia. Tanya lagi seorang teman, Pak, saya sudah 100 orang-orang yang saya bunuh. Saya takut nih. Saya ingin memperbaiki rekod dengan Allah. Catatan, kasus, case, kasus. Oh, ada caranya. Nah, gimana Pak? Di sana ada Buya. Bapak pergi jumpa Buya. Jangan tanya orang-orang biasa. Tidak selesai masalah Bapak nanti. Semakin rumit nanti. Oh, pergilah jumpa Buya. Tuan Syekh, saya sudah 100 orang saya bunuh Syekh. Saya takut nih. Macam mana caranya? Oh, itu senang saja. Very easy. Senang. Macam mana caranya? Jangan tinggal di kampung ini. Ini kampung orang-orang yang jahat. Kalau Bapak masih di kampung ini tidak akan berubah nanti.
silakan hijrah. Di sana ada qaryah, kampung orang saleh. Hiduplah di sana nanti. Bapak kan jadi orang saleh. Wah, betul ya katanya. Ditengoknya kiri kanannya kawan-kawannya orang yang jahat semuanya. Kalau gitu saya siap untuk hijrah. Berangkat, dia berangkat. Macam mana ceritanya lagi? Hah? Di mana? Nah, di pertengahan jalan belum sampai lagi datang Israel. Datang Israel. Bila Israel kan ada tuh kan? Datang Israel, tidak bisa ditawar lagi. Terus meninggal dia di sana. Setelah hamba Allah ini meninggal, datang dua malaikat mengambil alih, mengurus. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Orang tuh kalau orang baik, malaikat rahmat nanti yang datang ke rumah bapak mengambil bapak. Kalau orang jahat, malaikat rahmat tidak datang, malaikat azab yang datang. Ini datang kedua-duanya di situ. Malaikat azab datang, malaikat rahmat. Tengok malaikat rahmat. Malaikat azab, kenapa datang kau? 100 orang dibunuhnya ini. Ini urusan saya. Kamu kenapa datang? Bukan urusan kamu ini. Bertengkarlah di situ dua malaikat, malaikat azab, malaikat rahmat. Datang malaikat ketiga. Tengok yang bertengkar yang dua ini. Kenapa kamu bersitegang urat leher di sini? Ini katanya urusan dia, ini urusan aku. Kata malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini urusan saya, bukan urusan dia. Oh, itu senang sekali kalau gitu. Macam mana jadinya? Nah, ukur saja dari kampung dia, tempat dia berangkat ke tempat dia meninggal, dan dari tempat meninggal ke destinasi yang akan dia tuju. Nah, malaikat itu dari timur ke barat selangkah saja bagi mereka. Dari langit ketujuh ke bawah ini macam selangkah bagi kita saja. Dia terbuat dari cahaya, dari nur. Diukurlah, maka lebih dekat sedikit saja ke kampung orang yang saleh yang akan dia tuju. Lalu dia tergolong kekasih Allah. Begitu hebatnya Allah. Kalau banyak pun dosa kita, jangan lupa mengharapkan keampunan dan maghfirah Allah. Datanglah ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah menghanyutkan dosa. Kalau bapak menggantungkan hati di masjid, langkah bapak ke ladang itu, ke sawah itu ibadat pak. Langkah ke kantor ibadat, tidurnya ibadat, tarikan nafasnya ibadat, 24 jam beribadat. Karena bapak itu kekasih Allah. Yang mau datang ke masjid itu kekasih Allah, pilihan Allah. Subhanallah. Kalau hati jauh dari masjid, tidur itu tidak ada nilainya. Jangan-jangan maksiat. Kalau dia tidur sampai habis waktu, tidak peduli sholat. Tidurnya itu kesengsaraan baginya. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Yang lalai meninggalkan sholatnya itu celaka hidupnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi sudah tadi hadis kudusi, hadis 42, hadis Imam Nawawi. Kalau rajin tolong nanti dicari di toko ataupun di order di Shopee. Nah, di Shopee banyak pilihannya. Kita kan dapat edisi baru dan harga di Shopee dengan di toko lebih murah di Shopee lagi. Tahulah ya. Memang lebih murah di Shopee. Dan di Shopee kita tidak perlu keluar. Bukakan datang ke rumah. Itu fasilitas yang ada zaman kita sekarang, menempah barang, membeli barang, kita duduk di rumah, barang datang ke rumah. Mudah-mudahan kita selalu dipilih Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.